Halo, kembali lagi ke channel gue, Renardo Suryadaru. Di video kali ini gue mau bahas terkait dengan berita terkini seputar inflasi. Dimana kalau kita berbicara inflasi, by definition adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu di sebuah perekonomian. Nah, inflasi ini di Indonesia terakhir data per April 2022 year on year itu adalah sebesar 3,4%. Maksudnya apa itu year on year? Year on year adalah tingkat inflasi di April 2022 dibandingkan dengan tingkat inflasi di April 2021 itu terdapat peningkatan 3,4%, ya. Di bulan sebelumnya, Maret 2022, inflasi itu sekitar 2,6%. Jadi antara Maret dan April, ya kita tahu Maret dan April itu puasa, Lebaran, memang terdapat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dan itu memang siklusnya seperti itu, seperti minyak, ya, lalu daging, ya, dan komponen-komponen lain yang itu memang banyak dibutuhkan pada saat Lebaran seperti itu, ya. Jadi kalau terdapat inflasi yang meningkat, ya itu penyebabnya ada dua. Yang pertama itu permintaan meningkat, tapi di satu sisi stok barang dan jasa itu tidak berubah sehingga menyebabkan mekanisme pasar harga meningkat. Atau yang kedua adalah permintaannya tetap, ya, tapi di satu sisi supply-nya memang terganggu, produksinya terganggu, sehingga mekanisme pasar membuat somehow harga itu meningkat, ya. Nah, kalau kita bandingkan tingkat inflasi Indonesia 3,4%, ya itu secara umum masih cukup terjaga dibandingkan dengan negara-negara tetangga lah di ASEAN seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat inflasi di Amerika mencapai 8%, ya, itu angka inflasi 8% itu tertinggi selama 40 tahun dalam sejarah ekonomi Amerika, ya. Jadi lu bisa bayangin, ya, harga itu naiknya gila-gilaan. Memang ini tren global di mana inflasi ini naik karena permintaan global itu cenderung juga ikut naik. Tapi di satu sisi supply barang dan jasa yang diproduksi secara global itu juga butuh waktu untuk catch up, ya. Jadi ini berdampak terhadap kenaikan permintaan. Di satu sisi juga ada analisa yang berbicara terkait dengan perang antara Rusia dan Ukraina yang membuat supply barang dan jasa jadi terdisrupsi, utamanya di Eropa, sehingga mengkerek nilai inflasi, ya. Nah, tapi di sini gue mau bahas inflasi itu dampaknya apa ke dalam keuangan pribadi kita dan juga bisnis kita seperti itu, ya. Nah, yang pertama, kalau kita berbicara keuangan pribadi, sudah jelas ya, namanya inflasi, kenaikan harga barang itu bakal menyebabkan daya saing kita itu turun. Let's say lu punya uang 10.000, lu bisa beli bakso satu mangkok di tahun lalu. Tapi di tahun sekarang, kalau misalkan harga bakso naik 50%, artinya dengan uang 10.000 lu udah nggak bisa lagi beli semangkok bakso. Bisa dibilang daya beli lo turun, kesejahteraan lo juga akan turun seperti itu. Contoh misalkan kalau lo beli mobil atau beli motor, lo bandingkan dengan 2 tahun lalu, mungkin ada kenaikan harga 5 atau 10 juta. Kalau mobil, motor mungkin naiknya 2 sampai 3 juta seperti itu. Nah, itu adalah fenomena kenaikan harga seperti itu, ya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk pribadi mengatur keuangan terkait dengan inflasi? Yang pertama adalah suka nggak suka, mau nggak mau, ya, inflasi tinggi atau rendah, ya pada dasarnya kita harus nyari pendapatan tambahan, ya, side hustle, ya. Lu bisa jadi content creator, lu bisa jadi writer, lu bisa ngisi acara, lu bisa buat gua nggak tahu ya, mungkin kue-kue di rumah, ataupun lu punya bisnis catering, itu bisa jadi side hustle seperti itu. Lalu yang kedua adalah kalau lu punya tabungan, ya, atau investasi seperti itu, ya, pastikan returnnya itu adalah lebih besar dari tingkat inflasi. Let's say inflasi secara bulanan, ya, kita berbicara secara bulanan di April itu kalau nggak salah itu 0,9%. Ya, artinya dari Maret ke April kenaikan harga secara umum tuh 0,9%. Artinya kalau lu punya investasi ataupun returnnya itu di bawah 0,9, ya bisa dibilang ya secara uang lo nggak untung seperti itu. Jadi kalau inflasinya let's say secara bulanan, ya, itu 1%, berarti lo dalam 1 bulan itu lo harus nyari return yang lebih tinggi dari 1% seperti itu. Kalau enggak, ya nilai tabungan lo akan berkurang seiring dengan inflasi itu bergerak secara bulanan seperti itu. Nah, itu adalah tips dari gue terkait dengan masalah keuangan pribadi, ya. Artinya lo harus perbanyak side hustle, dan lo harus lihat lagi portofolio investasi lo seperti apa. Bisa juga, ya, kalau lo males, ya, punya
investasi yang lo harus monitor setiap saat ya. Kalau lu punya tabungan gede, lu bisa investasi di sektor properti ya, karena kita tahu sektor properti itu juga memiliki return yang pasti lebih tinggi tiap tahunnya ketimbang nilai inflasi ya. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua gue mau bahas dari sisi bisnis ya. Kalau dari sisi bisnis, apa dampaknya karena inflasi ini naik seperti itu adalah pertama ya, harga barang input naik, otomatis OPEX COGS lo juga pasti akan naik ya. Kalau OPEX COGS lo naik, otomatis juga ini akan berdampak ke konsumen ya, dan ujung-ujungnya konsumen jadi nggak mau beli produk lo karena harga produk lo jadi naik. Nah, ini akan menurunkan daya saing dari bisnis lo ya. Apalagi kalau bisnis lo itu barang yang sifatnya tuh diekspor, udah pasti ini bakal berpengaruh banget seperti itu ya. Lalu yang kedua dampaknya apa? Kalau misalkan OPEX lo tinggi, COGS lo tinggi, ada kemungkinan lo bakal stop operasional sementara. Contoh kayak kemarin fenomena harga kedelai global naik ya. Pedagang tahu tempe itu dia nggak jualan, stop sementara. Habis itu dia buka lagi seperti itu ketika harga sudah mulai stabil. Atau case yang paling parah adalah lo tutup usaha lo seperti itu. Ya lo udah nggak kuat lagi nanggung beban biaya lo, ya udah lo akhirnya tutup seperti itu. Lalu apa solusinya untuk pebisnis ya? Yang pertama, kenaikan harga barang dan jasa itu pada dasarnya bisa dilihat dari siklusnya ya. Ada siklus-siklus tertentu di mana harga barang itu naik, ada di mana juga siklusnya barang itu turun. Nah, pada saat siklus barang ini turun ya, lo beli ya. Contoh minyak sebelum harga naik ya, sebelum puasa lebaran ya, itu biasa seliter itu 12.000 ya, 2 liter itu 30.000. Tapi once lo beli pada saat puasa ya, itu bisa naik, bisa 2 liter tuh 40 sampai 50.000. Jadi ketika lo tahu barang yang sifatnya tahan lama itu bakal naik ya, lo beli pada saat itu murah. Jadi kasarnya lo akumulasi dulu ya. Tapi lo lihat juga barangnya itu sifatnya barang yang tahan lama atau enggak gitu. Yang kedua adalah ya lo harus efisiensi men ya. Mau nggak mau lo harus coba buka lagi rantai produksi lo, mana yang nggak efisien coba lo pangkas ya. Lo latih karyawan lo lihat kinerjanya gimana, efisien atau enggak ya. Atau mungkin dengan cari supplier lain yang bisa menawarkan harga yang lebih bersaing seperti itu salah satunya ya. Lalu yang terakhir di sini adalah fokus pada cash flow ya. Mau nggak mau bisnis itu kan harus ada cash flow ya. Dengan ada cash flow lo bisa bayar karyawan, lo bisa bayar pegawai, lo bisa ngambil profit dari cash flow. Jadi ketika harga naik, asal cash flow-nya masih ada, sebenarnya lo masih aman-aman aja seperti itu. Jadi fokus pada cash flow ya. Cari gimana uang itu bisa masuk ya. Cari konsumen, cari pelanggan ya, supaya aliran uang bisa masuk. Jadi lo bisa menggunakan aliran uang lo itu untuk membiayai operasional bisnis lo, dan di saat yang sama juga lo bisa take profit ya, fraction of it on cash flow seperti itu ya. Oke, jadi segini dulu video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat lo semua, and thank you for watching and see you in the next video. Bye bye, salam Rasto.